Ini pembelajaran penting bagi semua. Yang ketiganya, saya tanya satu-satu tadi, Bu Kapolres. Sampai hari ini mereka tidak ada yang mendapat santunan, bantuan dari manajemen Kopontren penyelenggara penambangan. Hanya satu ibu yang tadi menyampaikan diberi 5 juta. Yang lainnya tidak ada sama sekali mendapat. Untuk itu pada pagi hari ini saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu survive. Artinya masih bisa makan, masih bisa minum. Kemudian ada 2 lembaga, yang satu dari Baznas Provinsi Jawa Barat, yang satu dari Bank Jabar Peduli, ya, banknya Provinsi Jawa Barat dan Banten. Nah, 2 akan. Yang berikutnya adalah seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Pak Sekda tolong dicatetin. Dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah, yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA nggak boleh putus sekolahnya. Dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami. Kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu nggak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya dan saya menanggung biaya pendidikannya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Kang Deddy Mulyadi sampai terharu, sampai ingin menangis lah. Kan kayaknya menangis teman-teman, karena korban dari longsor di Gunung Kuda itu belum sama sekali mendapatkan santunan dari si pemilik teman-teman. Lucu kalau masih ada yang komentar di video saya yang kemarin itu dengan judul peringatan KDM tak didengar, nyawa puluhan nyawa pun melayang. Kalaupun didengar dan tambang itu ditutup, para pekerja akan bekerja di mana? Kalaupun kita berusaha pasti ada jalan. Kalau misalkan peringatan kemarin didengar dan tambang ditutup, nggak akan terjadi seperti ini. Walau gitu loh taruhannya. Teman-teman, kita ganti ke topik lain. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait jam malam untuk para pelajar SD, SMP, dan SMA di Jawa Barat sudah diterapkan teman-teman. Sedangkan untuk di wilayah Jakarta sendiri, gubernurnya membuat kebijakan teman-teman, menambah jam buka perpustakaan sampai jam 12 malam dan taman untuk berkumpul hingga 24 jam teman-teman. Yang di satu sisi ini membatasi, di satu sisi lain di Jakarta malah memfasilitasi anak-anak untuk begadang, untuk nongkrong, kan 24 jam teman-teman. Di sini netizen jadi membanding-bandingkan antara kebijakan di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung saja lihat komentar dari para netizen. Razia para pelajar teman-teman, mereka jam 9 masih ada di atas rental PlayStation. Pastinya ini adalah untuk kebaikan semuanya. Anak-anak kita sudah seharusnya malam hari jam 9 tidak lagi ada di luar rumah. Mohon bapak ibunya untuk membawa kembali anak-anaknya ke rumah yang tidak didampingi oleh orang tuanya, agar anak-anakku semuanya bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Terima kasih Pak Kasatpol, ada yang disampaikan? KDM ini bikin dongkol ya. Gue sebel lihat aksi-aksi KDM nih, beneran sebel gue.
Ini orang nih jadi gubernur sampai sibuk ngurusin jam malam buat pelajar ya, jam 9 harus tidur. Gila ini orang ini. Ya. Terlalu benar jadi pejabat gitu loh. Ngapain gitu. Bikin sakit hati pejabat-pejabat yang lain yang waktunya dihabiskan untuk pamer kemewahan, sibuk ngurusin double jabatan ya, sibuk rebut-rebutan jabatan. Gue dongkol lihat KDM ini, sungguh gue dongkol bener, dongkol banget. Dia kan anak buahnya presiden ya. Kenapa dia jadi bagus gitu ya? Kenapa dia jadi benar gitu ya? Ya, saya sih saranin Presiden Prabowo manggil tuh KDM, nanyain, KDM, kenapa kebijakan lu didukung oleh rakyat? Kenapa kebijakan lu begitu populer? Ya, kenapa lu sampai masukin anak-anak ke barak militer? Ya, kenapa sampai jam malam diberlakukan? Itu didukung sama rakyat. Sini deh gua belajar sama lu KDM. Atau sementara deh lu gantiin gua jadi presiden deh, sementara deh. Kira-kira begitu ya. Biar enak kita lihatin. Soalnya kebijakan presiden nih banyak bikin sakit hati. Kalau kebijakan KDM bikin hati damai, bikin tenang gitu ya. Orang ngerasa, oh ada pemerintah gitu. Jadi gue kadang-kadang ngerasa ya, KDM ini terlalu benar ini. Kenapa sih? Dia berpikir negara mau jadi baik gitu. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Jadi akhirnya rakyat Jawa Barat aja yang menikmati. Tapi kalau Presiden Prabowo mau belajar sama KDM kan jadinya seluruh rakyat Indonesia yang menikmati. Ya, kalau ini kan cuma rakyat Jawa Barat. Ya kita sedih gitu ya. Coba Pak Presiden manggil tuh KDM, lu di sini. Lu ajarin gua nih cara buat kebijakan yang baik supaya menyenangkan rakyat. Nah, kalau itu kan enak, kan anak buah presiden tinggal dipanggil, Pak. Ayo Pak, panggil dia, Pak. Pemprov Jakarta bukan dengan kirim ke barak, tapi atasi anak nakal dengan perpanjang jam buka taman. Yang lucu sebenarnya bukan ini, gua kasih tahu nih bentar. Yang lucu itu dia pengen ngasih solusi dengan memperbanyak kegiatan positif, seperti memperpanjang jam operasional taman, sama memperpanjang jam operasional perpustakaan di malam hari. Waduh. Bro, yang jadi masalah ini anak-anak bandel. Anak bandel mana yang pengen baca buku di malam hari? Nggak ada. Nggak ada juga orang misalkan anak-anak nih pengen tawuran, bro tawuran nggak? Nggak. Gue pengen ke perpustakaan, pengen baca majalah bobo. Nggak ada. Itu perpustakaan makin malam makin sepi. Mendingan ditutup abis maghrib. Beres maghrib, anak-anak pada pulang ngajedog di imah masing-masing. Ngajedog. Nah, Ulah tawuran, asup kabarak mana? Sepakat gak dengan ini? Berita nasional, ulah Deddy Mulyadi, barometer politik nasional pindah dari Jakarta ke Jabar. Dalam dinamika politik nasional yang selama ini berpusat di Jakarta, kini muncul perubahan yang signifikan. Jawa Barat kini menjadi sorotan utama peta politik nasional. Di balik pergeseran ini, nama Deddy Mulyadi mencuat sebagai tokoh sentral yang menggerakkan perubahan. Sangat-sangat setuju sekali. Bahkan sekarang Jawa Barat itu menjadi contoh gebrakan, contoh gagasan bagi gubernur-gubernur provinsi lain. Dan kalian tahu sendiri kan, apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi, langsung sacat turun ke lapangan, mendengarkan keluh kesah masyarakat, dan tidak omong-omong atau cawe-cawe yang banyak rapat lah, menggunakan anggaran lah, rapat di hotel lah. Itu buat Pak Deddy gak perlu semua. Coba nih bro, buat kalian semua yang setuju tinggalkan di kolom komentar ya. Kami segera putuskan perpustakaan yang akan dibuka lebih dari jam 9. Aduh, kebijakan model apa lagi nih Pak Pram? Anda yakin dengan membuka perpustakaan sampai di atas jam 9 malam itu kenakalan anak-anak, kenakalan remaja itu akan terselesaikan? Apa hubungannya coba? Kenakalan anak-anak dengan kebijakan yang Anda buat membuka perpustakaan sampai di atas jam 9 malam. Saya rasa ini bukan cara untuk menyelesaikan masalah kenakalan anak-anak. Justru ini fasilitas buat anak-anak, justru makin ya tidurnya malam hari, berkumpul malam hari. Yang terjadi apa? Malah akan terjadi banyak kerusuhan, kejahatan di Jakarta. Ingat ya, Jakarta itu bukan kota kecil. Berbagai macam kejahatan ada di Jakarta. Hati-hati Pak Pram, Anda salah langkah tuh. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terapkan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat. Polisi bakal gencar patroli, sisir tempat nongkrong. Mantap, keren Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Karena memang anak zaman sekarang, aduh, nakal-nakal.
ya, nongkrong hingga malam-malam, hingga sampai pagi juga. Ngapain? Kepentingannya apa? Nggak ada kepentingan mereka itu. Mereka itu kepentingannya belajar, bukan nongkrong, bukan pacaran, bukan icikiwir. Jangan lupa Pak Polisi, jangan hanya di tempat nongkrong, ya. Di warung remang-remang, di hotel, di kos-kosan itu juga. Karena banyak anak sekolah, apalagi SMA, SMK itu, aduh, mereka ngeri pergaulannya, icikiwir. Jadi nanti anak sekolah pelajar di Jawa Barat itu dilarang keluar malam di atas jam 21 atau jam 9 malam. Karena apa? Karena ya untuk memberikan ketertiban lah sama kedisiplinan bagi para pelajar di Jawa Barat agar nggak berbuat nakal. Mereka boleh keluar di atas jam 9 malam asalkan didampingi oleh orang tua atau punya kepentingan yang memang penting banget. Bagus ini, bagus mendisiplinkan pelajar biar nggak macam-macam, biar nggak makin banyak yang nakal, apalagi yang cewek-cewek itu bisa-bisa sama om-om. Tapi gimana kalau nanti cewek-cewek itu pura-puranya ini orang tuanya, nggak tahu om-omnya. Gubernur Jawa Timur, ditiru dong program ini agar masyarakat Jawa Timur, agar pelajar Jawa Timur nggak nakal. Karena di Jawa Timur anak sekolahnya nakal-nakal, Bu, ya. Diikuti program ini, baik Bu Gubernur, ya. Di Jawa Timur diberikan jam malam juga di atas jam 21. Nggak boleh lah pelajar itu keluar, ya. Bagus. Aku sih Deddy apa tadi yang pertama? Iya, Deddy Mulyadi lebih ke masyarakat banget dia sih kalau kata aku. Bagus, dia bagus. Lihat Jakarta Iya, sendiri loh padahal. saya ngikutin dia deh pokoknya. kalau Pramono kurang. Kalau Pramono saya belum ngelihat ya effortnya ya. Jadi Mulyadi. Ya suka aja sih dengan gebrakannya dia itu. Aduh. Kalau di Jakarta gimana? Apa Ibu udah tahu ada gebrakan? Belum ini sih ya, karena aku juga kan habis pulang dari kampung jadi belum tahu apa gitu di sini perkembangannya. Belum merasakan ada gebrakan ya? Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Di Jakarta. Wow. Ada 6 tamannya akan kita buka selama 24 jam. 24 jam loh. UMKM, untuk para seniman budayawan tampil, kemudian untuk ya para agensi bisa mengekspresikan. Kemudian 4 taman kita buka sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Betul. Eko Park, kemudian di Lapangan Banteng, kemudian di Langsat, kemudian apa lagi? Lapangan Menteng, kemudian ada 6 yang 24 jam, 4 yang jam 10 malam. 24 jam kenapa tuh Bang mungkin kira-kira? Pertimbangannya beda gitu. Ngelihat kepadatan penduduk di sekitar situ kan. Ya artinya kalau kayak misalnya mungkin kayak di Eko Park kan masih lingkungan kan agak padat kan. Tapi kalau misalnya Taman Menteng kan sepi, ya kan? Nah itu bisa 24 jam. Bang, itu kesiapannya gimana Bang? Taman-taman yang sedang disiapkan. Bersama Wakil Gubernur. Kan jadinya lucu gitu loh teman-teman. Yang harusnya kita itu mengawasi, pemerintah itu mengawasi, membatasi jam mainnya. Ini malah dibeli fasilitas untuk begadang nongkrong di luar. Lucu gitu jadinya. Gimana titik pencegahannya gitu loh. Jakarta. Bang Rano Karno, bagaimana Bang? Ya Pak, bawa aja Pak Ono ke Jakarta Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Melihat video tadi rasanya Pak Ono ini cocoknya di Jakarta deh Pak. Kayaknya seperti menemukan circle-nya gitu Pak. Soalnya begini Pak, di Jawa Barat sekarang itu gagasan, ide dan pemikiran Pak Ono ini kurang sejalan dengan Gubernur Jawa Barat sekarang Pak. Jadi selalu bertentangan dan bertolak belakang gitu. Maka saran saya Pak Ono ini sebaiknya dibawa aja ke Jakarta Pak.
barangkali di sana pemikiran, gagasan dan idenya bisa untuk program-program beliau ini bisa digunakan gitu Pak, di sana bisa terrealisasi. Karena untuk di sini Pak, ide gagasan Pak Ono ini terbackup oleh gagasan program-program dari Pak Deddy Mulyadi gitu Pak. Jadi saya berharap semoga di pilkada nanti Bapak bisa merangkul Pak Ono untuk pimpin Jakarta gitu Pak. Dan semoga DKI Jakarta kedepannya lebih baik lagi, dan juga mungkin daerah-daerah yang lain juga bisa menjadi lebih baik lagi menuju Indonesia Mas. Salam ti warga Tasik. Anak nakal mana yang tiba-tiba mikir dia harus ke perpustakaan? Ajakan seperti apa anak-anak nakal ini supaya mau ke perpustakaan? Bapak pernah ngobrol langsung gak sama anak nakal? Atau enggak jadi anak nakalnya deh Pak? Pak, kalau misalkan saya jadi anak nakal, taman dibuka 24 jam, itu jadi kesempatan saya buat nongkrong Pak. Nyusun strategi, nyari tempat yang dimana buat tawuran. Begitu Pak. Perpus dibuka sampai jam malam, jam 10. Bagi anak nakal itu juga kesempatan Pak. Bilang ke orang tua, aku mau belajar ke perpus. Ujung-ujungnya apa? Nongkrong. Betul. Dapat APBD besar 90 triliun ya, dipakai buat begitu doang atau gimana? Apa ini rencana buat nanti ngebangun banyak perpustakaan supaya nanti ada ya pembangunan ala-ala sesuai pemerintah lah, nggak jelas. Udahlah, kalau baik ya ikutin, kalau kurang baik ya coba koreksi. Ini ya soal-soal biar terlihat keren, tahu-taunya aduh Pak mikir punten ini mah ya. Tahu gak sih kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir nggak sih Pram dan Sidul ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Gang Deddy. Jujur, sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram, kok bisa kepikiran ke situ gitu loh. Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Tingkat kepuasan terendah sepanjang sejarah DKI. Gubernur DKI harus evaluasi tim kerja. Memalukan, APBD setinggi langit. Gubernur DKI mengatur urusan dari atas sampai toilet rumah tangga. Tidak ada wali kota ataupun bupati yang bisa mengganggu karena semua merupakan staf daripada gubernur. Ini timnya gabut, nggak bisa kerja apa bagaimana? Dari 6 pemimpin daerah di Pulau Jawa, nomor 5, bayangkan. Dengan APBD sebesar itu, ada 2 hal. Ada bagus, ada menarik dan diminati. Kalau bos saya seorang politisi, saya akan memilih hal yang menarik dan diminati. Karena tidak ada kata ngalah untuk seorang politisi. Evaluasi tim gubernur Jakarta. Di satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, di mana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak-anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya di hari itu. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya,
pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya, walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih, tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malamnya hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Dimana nih kalau yang seperti ini diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rules-nya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika mau mulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Ya, agak sedikit aneh sih ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya, kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam, karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Jadi ya udahlah. Perpustakaan Jakarta dibuka sampai malam untuk mencegah anak tawuran. Sebenarnya tuh saya menyetujui untuk program yang Bapak jalani ini. Cuma nih, anak tawuran mana yang mau baca buku? Orang-orang yang ke perpustakaan itu cuman orang-orang yang suka baca buku, sama orang-orang yang sedang mencari pengetahuan lebih. Nah, kalau gitu pasti masuk akal, karena itu yang dicari-cari anak yang seperti itu. Ya, kalau misalnya Bapak masih berpikir ini untuk mencegah anak tawuran, ya tetap saya bilang itu nggak bakal bisa, Pak. Di sekolah aja mereka udah malas baca, Bapak. Kemarin mengurangi tawuran dengan bersolawat. Sekarang mengurangi tawuran, Pramono janji bikin lapangan futsal di Manggarai untuk redam tawuran. Gini ya Pak ya, mohon maaf nih. Awal perpicuan dari tawuran itu biasanya di sepak bola, apalagi antar kampung. Kalah nggak terima tawuran, ya kan? Ada pertandingan futsal antar kampung, kampung kalah nggak terima berakibat tawuran. Mohon maaf Pak, kalau seandainya Bapak membuat lapangan futsal nih di Manggarai untuk redam tawuran, menurutku pribadi itu salah. Karena fakta di lapangan yang memicu tawuran itu biasanya tuh karena sepak bola antar kampung seperti ini Pak. Tarkam lah, futsal antar kampung lah, itu yang membuat keributan nanti bisa antar kampung. Coba nih gimana menurut kalian yang setuju nih, tinggalkan di kolom komentar ya. Gubernur Jakarta akan memindahkan patung dan akan membuat patung yang baru guys. Kata gua nih, kenapa sih harus patung gitu? Kenapa sih harus patung gitu yang diurusin gitu? Kenapa nggak banjir? Kenapa nggak tentang pendidikan dulu? Ya kan, kenapa nggak tentang A, B, C, D gitu? Yang lebih baik gitu. Kenapa sih? Kenapa harus patung? Kenapa? Oke, gue paham banget itu tuh patung pahlawan. Kita tuh harus menghormati, kita tuh harus menghargai gitu ya kan. Tapi kan ada loh yang lebih penting daripada itu. Ada loh. Kenapa sih Pak harus patung? Kenapa sih Pak? Padahal program Bapak tuh yang lain bagus loh. Saya mengakui bagus deh pokoknya. Kayak ada rute Transjakarta baru tuh yang dari Blok M ke PIK, dari Blok M ke Alam Sutra, itu tuh sangat dibutuhkan sekali Pak. Karena kemarin saya naik Transjakarta yang arah ke PIK itu tuh bener-bener rame karena orang-orang itu pada membutuhkan gitu. Tapi kali ini sumpah nggak setuju banget, kayak buang-buang duit bikin patung. Udah itu patung udah diem di situ, udah jangan kemana-manain lagi, udah. Mau diapain? Kasian. Udah bener di situ dipindahin. Ibarat kata ya, kalau misalnya itu patung adalah manusia gitu ya kan. Ini udah nyaman di tempat tinggalnya itu, terus dipindah-pindahin gitu. Ngapain? Penggusuran lo begitu. Kata gue Pak, Bapak udah ke Pak. Kemarin taman 24 jam kan udah ya Pak ya. Itu menurut saya ada negatifnya, ada positifnya gitu ya kan. Positifnya itu ya kayak kita bisa di situ tuh ya enak gitu, bisa lama gitu. Tapi negatifnya juga kan kayak nanti buat tempat apaan gitu, takutnya kan kayak gitu ya. Dan sekarang patung. Nah, kenapa harus patung Pak? Kenapa ya Pak?
Gebrakan baru Kang Deddy ini bikin warga Jakarta makin malu. Karena kali ini yang dibanggakan adalah para orang tua dari warga Jawa Barat. Ya, Kang Deddy akan memberlakukan jam malam untuk anak-anak sampai jam 8 malam. Sementara itu, Gubernur Jakarta ngasih akses full nongkrong di taman 24 jam. Ya, dari sini kita bisa melihat cara berpikir seseorang itu dari kebijakannya. Terutama cara berpikir seorang pemimpin itu ditentukan dari kebijakannya. Kang Deddy bikin jam malam ini supaya anak-anak pola hidupnya baik. Istirahat, paginya sekolah, nggak ada nongkrong, nggak ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di Jakarta, kalian tahu sendiri. Itulah teman-teman komentar dari para netizen. Gimana teman-teman menurut pendapat kalian? Di satu sisi Kang Deddy di Jawa Barat bikin aturan jam malam untuk pelajar ini sampai jam 9 malam untuk keluyuran keluarnya, untuk mengatasi atau mengantisipasi mencegah anak-anak tawuran atau tindakan kekerasan lainnya. Tapi di Jakarta malah difasilitasi untuk nongkrong sampai malam, bahkan 24 jam tuh taman dibuka. Gimana teman-teman menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.